Saya akan melanjutkan lagi tentang latihan soal SAS yaitu suhu dan kalor lebih khusus ke pemuaian. Nah, di sini nomor 15 sudah ada soal koefisien muai panjang tentang keping bimetal. Jadi di sini ada dua plat yang digabungkan jadi satu. Nah, maka koefisien muainya dari terbesar terkecil itu yang mana? Nah, kalau seperti ini anak-anak digabungkan jadi satu dan akan melengkung seperti ini, maka koefisien yang ini, yang melengkung ke arah ungu ini lebih besar daripada yang sebelah sini. Jadi katakanlah ini alfa biru atau mempunyai koefisien muai panjang warna biru ya. Yang ini tuh warna biru, yang ini saya simbolkan dengan alfa ungu. Maka dari gambar yang ini, itu kita bisa simpulkan alfa biru atau koefisien muai panjang zat yang berwarna biru itu lebih besar daripada alfa yang berwarna ungu. Nah, untuk yang gambar yang kedua, karena di sini warna hijau yang melengkung ke arah biru, maka koefisien muai panjang yang hijau itu lebih besar daripada koefisien muai panjang yang biru. Nah, di sini biru lebih besar dari ungu, hijau lebih besar dari biru. Kalau disimpulkan, maka urutannya adalah yang paling kecil ungu, kemudian disusul warna biru, karena di sini biru lebih besar dari ungu ya. Tapi ternyata biru itu lebih kecil daripada hijau, maka biru lebih kecil daripada alfa hijau. Ini kesimpulannya. Jadi urutan dari terbesar ke terkecil bagaimana? Terbesar adalah hijau, kemudian biru, kemudian ungu. Seperti itu. Oke, saya misalnya lanjutkan ya. Nomor 16, penyebab gelas pecah ketika diisi air panas adalah, jadi ketika kalian menuangkan air panas di gelas kaca ya Nana ya, gelas kaca, itu akan pecah. Kenapa? Jadi ini gelas kaca. Gelas kaca kan ada lapisan luar, ada lapisan yang dalam ya, seperti ini. Nah, ketika diisi air panas, airnya kan suhunya panas ya Nana ya, sedangkan suhunya di luar kan normal. Nah, benda ketika mendapatkan panas atau mendapatkan kalor itu akan memuai atau bertambah panjang atau bertambah luasnya atau bertambah volumenya. Nah, ketika kaca bagian dalam ini terkena panas, maka ini akan memuai. Nah, memuainya kan semakin melebar ya atau semakin luas. Nah, sedangkan bagian luar, kaca bagian luar ini karena dia suhunya normal, jadi dia memuainya lebih lambat. Sehingga yang di dalam lebih cepat memuainya, yang di luar ini sudah tidak bisa menampung muai yang di dalam sini. Sehingga kaca itu atau gelas itu akan pecah, seperti itu. Jadi penyebab gelas pecah ketika diisi air panas adalah karena kaca bagian dalam ini memuai lebih cepat daripada kaca bagian luar, seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Mengapa disarankan menggunakan baju berwarna putih ketika cuaca terik? Jadi kenapa kok kita pakai baju warna putih? Kalau misalkan kalian berada di bawah sinar matahari, kemudian kalian menggunakan baju warna putih dan teman kalian menggunakan baju warna hitam, maka teman kalian akan merasakan lebih panas daripada kalian yang menggunakan baju warna putih. Hal itu kenapa? Karena warna cerah itu sifatnya adalah memantulkan panas. Atau memantulkan kalor. Nah, kalau warna gelap seperti warna hitam, itu dia sifatnya adalah menyerap panas. Jadi kalau kita menggunakan kaos warna hitam di siang hari, itu dia menyerap sinar matahari, menyerap panas matahari, sehingga tubuhnya akan merasa lebih panas daripada yang menggunakan baju berwarna putih. Itulah mengapa disarankan menggunakan baju berwarna putih ketika cuaca terik. Oke, nomor 18. Sebutkan contoh peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebenarnya apa sih perbedaannya konduksi, konveksi, dan radiasi? Nah, yang pertama dulu, konduksi sama konveksi. Ya. Jadi untuk perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada yang menggunakan perantara dan ada yang tidak menggunakan perantara. Ada perantaranya.
ada perantara, dan ada yang tidak ada tanpa perantara, tidak ada perantara. Kalau yang tidak ada perantara, itu contoh adalah radiasi ya, anak. Radiasi. Radiasi itu tidak menggunakan perantara, seperti misalnya sinar matahari. Sinar matahari mengenai tubuh kita itu tanpa perantara. Kemudian api unggun, ketika kita didekatkan dengan api unggun, maka tubuh kita akan merasa hangat. Itu tidak menggunakan perantara. Berbeda halnya dengan konduksi dan konveksi, itu menggunakan perantara. Nah, perbedaannya apa? Perantara itu yang disertai dengan perpindahan partikel. Perpindahan partikel itu masuk ke konveksi. Sedangkan yang tanpa perpindahan partikel, itu masuk ke konduksi. Nah, contohnya bagaimana untuk konveksi dan konduksi? Nah, untuk yang konveksi yang menggunakan perpindahan partikel, itu contohnya ada ketika kalian memasak air di kompor. Nah, memasak air di kompor. Memasak air di kompor anak-anak. Itu ini kompor, panasnya yang di bawah sini akan mengalir ke atas. Yang atas dingin akan turun ke bawah. Bawah sudah panas naik lagi ke atas. Begitu seterusnya, muter terus. Itu konveksi. Jadi air yang di sini berpindah ke atas, yang atas berpindah ke bawah. Beda halnya kalau misalkan konduksi. Ketika kalian misalkan memegang tongkat besi, ini tangan kalian di sini, tangan kalian. Kemudian di sini ada lilin atau ada api. Nah, maka tangan kalian ini akan panas karena kalornya merambat pakai perantara, besi ini sendiri sebagai perantara. Tapi partikelnya tidak ikut berpindah seperti pada air, tidak, tapi hanya melalui perantara yaitu besi ini. Itu contoh konduksi. Gitu. Nah, untuk yang nomor 19, perhatikan tabel koefisien muai panjang di bawah ini. Ada beberapa benda padat, 4 benda padat dengan koefisien muai panjang yang berbeda. Apabila dipanaskan dalam waktu yang sama, waktunya sama, maka benda yang pertambahan panjang yang paling besar adalah titik-titik dan pertambahan yang paling kecil adalah titik-titik. Oke, ini menyangkut dengan pemuaian. Pemuaian itu pertambahan panjang atau delta L-nya. Pertambahan panjang ya. Delta L itu sama dengan L0 atau panjang awal dikalikan dengan koefisien muai panjang dikalikan dengan delta T. Oke, ini Miss Rata tulis ini pertambahan panjang. Pertambahan panjang. Yang ini adalah panjang awal. Panjang awal. Yang ini adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Yang ini adalah perubahan suhu. Nah, di sini pertanyaannya adalah benda yang pertambahan panjangnya paling besar berdasarkan koefisien muai panjang yang berbeda ini bagaimana? Nah, oke. Di sini pertambahan panjang atau delta L dengan alfa atau koefisien muai panjang itu berbanding lurus. Artinya apa? Ketika koefisien muai panjangnya besar, maka delta L-nya atau pertambahan panjangnya juga besar. Nah, kembali lagi ke tabel ini. Koefisien muai panjang yang besar, maka pertambahan panjangnya juga paling besar. Dari sini kita tahu bahwa yang paling besar adalah seng. Jadi di sini pertambahan panjang yang paling besar itu adalah seng. Dan pertambahan panjang paling kecil yaitu koefisien muai panjang paling kecil yaitu 11, yaitu baja. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi nomor 20. Oke, sorry nomor 20 dan seterusnya sudah masuk ke tata surya yang akan saya bahas di video selanjutnya.